Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Insyaallah kita melanjutkan tafsir Al-Fatihah ya, tafsir basmalah dari kitab tafsir At-Tasil li Ulumi Tanzil ya, karya Ibnu Juzai rahimahullah taala. As-Sabi'ah yang ketujuh. Qauluhu ya, firman Allah taala ya dalam basmalah ini Allah ya, di sini membahas lafaz Allah. Itu ismun murtajalun jamidun. Isim murtajal yang jamid. Murtajal. Nah, kita sudah pelajari dalam ilmu nahu tentang isim ya, tentang pembahasan apa bukan isim al-alam ya, nama. Nama itu ada dua ya. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu kajak farin wa irniko apa yang kemudian wa minhu mankulun kafadlin wa asad wa durtijalin kasu'ada wa udad. Ini dalam alfiah ya. Wa minhu mankul, di antara alam itu ada yang mankul, artinya dia sudah digunakan dalam bahasa Arab ya untuk makna lain. Kafadlin wa asad, seperti fadl dan asad. Fadl itu kan keutamaan, jadi sudah digunakan dalam bahasa Arab lalu dijadikan nama fadl namanya. Asad singa lalu dijadikan nama ya. Wadur tijalin kasu'ada wa udad. Nah, ada yang durtijal, artinya murtajal. Nah, murtajal itu yang belum digunakan dalam bahasa Arab untuk makna lain, seperti su'ad. Su'ad nggak ada maknanya, tapi kemudian dia dijadikan nama ya, nama perempuan. Su'ad, udad. Begitu juga udad. Nah, jadi di sini Allah itu sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nanti disebutkan juga ya, apakah dia kalau murtajalnya eh, apa namanya? Ya, jadi yang pertama ya, pendapat yang pertama dan ini tentu yang dikuatkan ya karena disebutkan lebih dulu. Jadi belum digunakan untuk makna lain Allah ini kepada Allah. Murtajal dan juga dijamin, jamin tidak mustaq, tidak diambil dari kata lain. Wal alif wal lam fihi lazimah. Alif lamnya itu lazimah, bukan alif lam tambahan. La li ta'rif ya, bukan menunjukkan ta'rif. Jadi memang nama aja gitu Allah. Nah, wakilah, nah ada juga yang mengatakan innahu mustaq. Itu mustaq ya, diambil dari kata lain. Ya, ukhidha min ghairihi. Minat ta'allur, dari kata ta'allur huwa ta'abud. Maknanya itu ta'abud. Ya, jadi beribadah. Gitu ya. Jadi sehingga nanti ilah itu kan asalnya ilah dimasuki alif lam ta'rif jadi Allah. Jadi maknanya itu ma'bud ya, yang diibadahi, yang disembah. Wakil ada yang mengatakan minal walhan wa huwal hairah. Jadi dari kata walhan, walhan itu hairah, bingung. Litahayuril uquli fi sya'nihi. Karena akal itu bingung memikirkannya, ya tidak akan bisa kan memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut walhan, walhan di situ hairah. Ya, karena akal akan bingung ya. Sekarang orang membahas terus ya tentang sifat Allah dan sebagainya. Itu kan tidak akan sampai menguasai hakikatnya karena di luar jangkauan akal kita. Makanya berasal Allah itu berasal dari kata walhan, artinya akal bingung memikirkannya. Makanya kan dalam apa namanya matan akidah Al-Qairani yang sudah kita bahas, ini dikatakan apa namanya mereka tidak bisa menguasai mahiyati zatihi kan. Atau wala yatafakkaruna fi mahiyati zatihi, tidak memikirkan hakikat zatnya itu. Ya tidak akan sampai di luar jangkauan akal kita. Walaupun kita paham gitu makna makna dari sifat itu, tapi pemahamannya hanya sedikit, ya.
Ya, sedangkan hakikatnya, kaifiahnya gitu ya, kita tidak mengetahuinya karena itu di luar jangkauan akal kita. Wakila asluhu aliha min ghairi alifin walamin. Nah, dikatakan ya asalnya adalah aliha, aliha ya alahu atau maknanya beribadah ya atau condong tanpa alif lam. Tsumma hudzifatil hamzah kemudian dihilangkan hamzah min awalihi ya dari awalnya min ala ghairi qiyas ya tidak secara qiyas. Summa udhilat alaihil alif wal lam kemudian dimasukkan kepadanya alif lam jadi menjadi Allah. Dari alif alif lamnya ditakrif. Jadi kalau ilah itu Tuhan ya masih orang bisa beranggapannya ya umum gitu ya banyak. Ya, tapi kemudian ditakrif dengan alif lam ini menjadi hanya satu saja, satu-satunya Tuhan, itu Allah. Wakilah dan ada yang mengatakan asluhul ilah bil alif wal lam dengan alif lam, summa hudzifatil hamzah, kemudian hamzahnya dihilangkan. Ya, wa nukilat harokatuha ilal lam dan harokatnya dipindahkan ya kepada lamnya dan Allah. Asalnya al-ilah. Dia mengatakan Allah itu asalnya al-ilah. Hamzanya dihilangkan lalu harokatnya ke lamnya jadi Allah kama eh, apa kama tunqalu fil ardi wasibhi sebagaimana dipindahkan dalam kata al-ard nih. Al-ard itu hamzanya kan harokat hamzanya terkadang dipindah ke lam jadi alarm gitu ya hamzanya tidak dibaca wasibhi dan yang semisal dengannya Fajtama alaman maka berkumpullah dua lam ya fa'udghimat ihdahuma fil ukhra maka diidghamkan salah satunya kepada yang lain ya jadi asalnya apa namanya menjadi itu kan ada dua lam alif lam dan lam yang kedua ada dua ya itu al ilah itu kan ada al di alif lam kemudian la yang itu nah, lalu diidghamkan menjadi Allah hamzahnya kan tadi dihilangkan harokat di hamzanya pindah ke lamnya, ke lam yang awal. Lalu diidghamkan, dileburkan dengan lam kedua menjadi Allah. Begitu. Wa fukhima litazim illa idza kana qablahu kasroh. Dan ditafkhim, dibaca tebal, tafkhim Allah. Itu untuk menunjukkan takzim, pengagungan. Kecuali kalau sebelumnya kasroh kan menjadilah bismillah, menjadi tarkik. Gitu ya. Itu tentang lafaz Allah. Asamina yang kedelapan Ar-Rahmanir Rahim. Sifatani minar rahmah adalah dua sifat dari rahmah wa makna hal ihsan. Maknanya adalah ihsan ya memberi kebaikan. Fahiyah sifatu fi'lin. Dan dia adalah sifat fi'il. Wakila iradatul ihsan. Fahiyah sifatu zat. Yang memaksudkan ihsan dan dia adalah sifat zat. Ya. Memang di sini terlihat Ibnu Juzai apa, menempuh metode Asy'ariyah ya di dalam hal ini. Jadi beliau memaknai rohmah itu dengan ihsan atau iradatul ihsan. Ya, tapi justru kita tidak mengapa ya menetapkan apa adanya, rohmah saja. Karena kalau misalnya ditakwilkan ya kepada ihsan, kepada iradatul ihsan, ya itu kan ihsannya itu makna makna beda lagi gitu. Kenapa dibedakan? Itu kan menunjukkan beda, ya kan? Gitu. Jadi sudah ditetapkan saja apa adanya rahmah itu jadi merahmati ya memberi kasih sayang gitu ya. Ya tentu tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk itu rahmah kasih sayang itu riqatul qalbi.
Ada kelembutan hati gitu ya. Kalau itu manusia, kalau itu makhluk. Kalau Allah kan tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah tidak sama dengan makhluk, ya jadi sudah Allah merahmati sebagaimana Allah menyebutkan Rahman Rahim, ya kita tetapkan gitu dengan sambil kita menghilangkan anggapan keserupaan dengan makhluk itu. Bila tasbih wala tamsil, begitu ya. Itu lebih selamat ya dari apa manhajnya salafus saleh ya, mazhab salaf. Jadi tidak berani merubah ke makna lain, tidak mentakwil gitu ya. Jadi karena takwil itu butuh dalil. Takwil itu karena kan apa namanya kalau kita apa namanya sembarangan gitu mentakwilkan tanpa ada langsung ya nas ya yang menafsirkan langsung, artinya itu adalah kita lancang gitu ya, lancang memberi makna-makna gitu yang tidak dijelaskan. Padahal ini tadi tentang sifat-sifat Allah itu kita sangat terbatas pemahaman kita. Ya, jadi apapun yang Allah tetapkan dalam dalam nas, dalam Quran, dalam hadis ya kita terima ya apa adanya ya dengan memahami makna-makna secara sederhananya ya makanya kan jadi kaidah maklum maknanya itu maklum al-istiwa maklum atau ghair majhul. Nah, yang tidak diketahui itu kaifiahnya, kaif wal kaifu majhul atau dalam redaksi lain wal kaifu ghairu ma'qul. Ya, jadi kaifiahnya ada, cuman kita tidak mengetahui. Ya, kalau misalnya tidak ada kaifiat, nah itu apa kepentingannya menyebut al-istiwa maklum? Ya, kalau misalnya istiwanya memang tidak dipahami sama sekali, harusnya nggak disebut maklum atau ghair majhul. Justru katakan saja al-istiwa majhul gitu harusnya. Dan juga tidak perlu menyebutkan kaif karena kalau istiwanya majhul, ya kalau istiwanya majhul, ya kaifnya nggak usah disebut wal kaifu majhul nggak usah. Karena kalau istiwanya sendiri sudah gue maklum gitu ya. Nah ini bisa ya nanti saya bisa perdalam lagi ya melalui tulisan-tulisan. Jadi memang mazhab salaf ini ada dua penilaian ya apakah salaf itu memahami ya. Jadi makna zahirnya maklum ya dan tafsir kaifiyah ya ataukah tafsir makna. Ya sejauh ini saya menguatkan bahwa salafus saleh itu maklum maknanya itu maklum. Tapi makna yang sederhana karena kaifiatnya majhul itu tidak diketahui hakikatnya dan tentu berbeda dengan makhluk. Begitu. Jadi sifat rahmah ini ya kita tetapkan saja apa saja apa adanya. Rahmah, rahmat. Jangan kemudian dibatasi bahwa mana kasih sayang itu hanya bagi makhluk. Yang kalau bagi makhluk itu kelembutan hati, riqatul qalbi. Sedangkan bagi Allah tidak. Gitu. Ya sama dengan sifat-sifat yang lain ya. Kalau kita lihat Samiun Basir ya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kalau bagi makhluk itu Samiun Basir ya itu kan apa namanya menunjukkan fisik, menunjukkan jisim, mendengarnya, melihat itu kan dengan fisik ya, dengan panca indera. Tapi bagi Allah kan tidak. Jadi kalau kalau semuanya dianggap serupa dengan makhluk, akhirnya kayak Mu'tazilah gitu. Jadi menafikan ya, menolak semua sifat-sifat Allah itu. Kayak Mu'tazilah gitu ya. Jadi yang lebih kuat antara mazhab salaf dan kholaf ya Asy'ari ya. Betul jadi kita lebih selamat berpegang kepada mazhab salaf. Nah, jadi di sini terkadang Ibnu Juzai apa namanya menempuh metode Asy'ariyah ya di dalam
menafsirkan sifat-sifat Allah ya Subhanahu wa taala ya. Tapi kita sebagai itu sebagai sebuah istihad ya karena para ulama juga banyak ya yang menempuh metode ini ya dalam tafsir-tafsir juga kita tidak menafikan dan itu bagian dari istihad ya. Istihad itu bisa benar bisa salah. Kalau benar dapat dua pahala ya, salah dapat satu pahala. Ya, kalau kita misalnya menguatkan madhab salaf ya bukan berarti kemudian yang menempuh madhab salaf ini langsung kita katakan keluar dari ahlus sunnah ataupun apa menyimpang sesat dan sebagainya. Ya, kita katakan istihad mereka keliru. Ya, istihad mereka keliru. Nah, insya Allah mereka ma'zuruna wa maghfurun gitu ya. Mereka diberi udzur dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari istihad. Wa atas ya yang kesembilan al-farqu baina rahim wa rahman wa rahim. Ya, perbedaan dari rahman dan rahim itu apa? Ala maru ya an Rasulullah SAW ya atau yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW anna rahman fid dunya wal akhirah wa rahim fil akhirah. Wakila ar-rahman am fi rahmatil mu'minin wal kafirin wa rahim khasun bil mu'minin liqaulihi wa kana bil mu'minina rahima. Ar-rahman am wa ablag ya wakila ar-rahim ablag liukuhi ba'dahu ala tariqil irtiqa ilal a'la. Jadi perbedaan Rahman dan Rahim ini apa? Ya walaupun dia sama-sama berasal dari Rohmah, tapi kan beda sigot ya. Rahman sigotnya berarti fa'lan, Rahim fa'il. Kalau Rahman itu memang lebih luas, lebih besar ya rahmatnya. Makanya dia rahmat yang diberikan kepada semua makhluknya di dunia ini, orang beriman, orang kafir. Masih diberikan rahmat ya, karunia, nikmat oleh Allah walaupun mereka kafir kepada Allah. Yang menunjukkan betapa besar ya rahmat Allah itu. Nah, sedangkan rahim ini mengandung rahmat yang khusus bagi orang beriman saja, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya di Quran wa kana bil mu'minina rahima gitu. Jadi khusus rahmat dan tentu rahmat di surga lebih lebih besar lagi kan kalau dibanding dengan rahmat di dunia yang Allah berikan itu. Tetapi memang dari segi sigot Rahman lebih kuat, makanya dia mencakup secara lebih umum Rahman itu. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna ya. Ada tambahan huruf, tambahan bentuk menunjukkan ada tambahan makna. Rahman kan lebih banyak hurufnya dibanding Rahim. Ya, Rahman itu ada alif. Ya, Ro, Ha, Mim, Alif, Nun. Ada 5. Kalau Rahim hanya 4. Ro, Ha, Ya, Mim. Ada 4. Jadi lebih banyak Rahman kan hurufnya. Sehingga dia maknanya lebih jadi ablag. Oke, ada juga yang mengatakan rahim lebih ablag, lebih kuat karena ini metode atau uslubnya itu meningkat, irtiqo ke atas. Jadi Rahman meningkat ke atas rahim. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, tapi lebih banyak, lebih kuat para ulama menyebut Rahman itu lebih kuat. Al-Asyirah yang terakhir ya. Al-Asyirah yang ke-10. Jadi memang tafsir Ibnu Juzai ini bagus memberikan poin-poin ringkasan dari setiap tafsir, faedah-faedahnya untuk disajikan ya ditinjau dari berbagai fan ya keilmuan. Innama qudimar Rahman hanyalah didahulukan Rahman liwajhain. Ya, kenapa didahulukan Rahman daripada Rahim? Li ikhtisasuhu billah. Kekhususannya bagi Allah wa jariyanuhu majrul asma allati laisat bisifat. Ya dan memberlakukannya seperti nama-nama yang bukan sifat. Seperti gitu karena memang Rahman ini menjadi nama yang kekhususan bagi Allah makanya tidak boleh menama sebetulnya ya memberi nama dengan nama Rahman sedangkan kalau Rahim bisa jadi Rahman ini khusus untuk Allah makanya kan dia diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy ya Mar Rahman siapa Rahman itu apa itu Rahman tidak dikenal oleh mereka jadi Rahman ini nama yang khusus bagi Allah
Ya tidak diperuntukkan bagi yang lain. Nah, sedangkan rohim itu bisa digunakan oleh yang lain. Makanya Rasul juga kan bil mu'minina raufur rahim. Rasul juga disebut rahim. Tapi kalau Rahman tidak, dia hanya untuk Allah khusus. Jadi itu kenapa lebih didahulukan Rahman daripada Rahim ya. Alhamdulillah ibu sekalian sudah menyelesaikan tafsir basmalah. Ini belum masuk ke Al-Fatihahnya. Nah, kenapa bisa basmalah? Karena menurut karena Ibnu Juzai ini mazhab bikinnya Maliki ya. Maliki. Jadi dalam mazhab Maliki itu basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Menurut mazhab Maliki, kalau mazhab Syafi'i ya, mazhab Anbali termasuk Al-Fatihah. Kalau mazhab Maliki dan Hanafi itu bukan termasuk Al-Fatihah sehingga mereka tidak membaca ya ketika sholat ya imam itu tidak langsung ke Alhamdulillah Rabbil Alamin itu mazhab Maliki. Nah, ada juga misalnya di sebagian orang yang langsung ke Alhamdulillah bisa dua kemungkinan. Bisa dia itu memang menganggap sesuai seperti mazhab Maliki tadi Bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Bisa juga dia sebetulnya membaca cuma secara sir gitu dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru Alhamdulillah yang dijaharkannya. Jadi ada dua kemungkinan kalau kita dengar imam langsung Alhamdulillah tidak tidak menyebut Bismillah. Bisa dia memang tidak menganggap Bismillah itu sebagai Al-Fatihah. Ya, atau memang membacanya dia secara sir. Begitu, Allah alam. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ustadz mau tanya Ustadz, Ya, silakan. yang eh, tadi kan ada sifat zatiah sama sifat fi'liyah. Terus Ustadz, Ya, apakah semua apakah semua sifat zatiah dan sifat fi'liyah itu dijadikan nama-nama dalam Asmaul Husna ya Ustadz? eh dijadikan nama-nama, enggak semua sih, tidak semua dalam Asmaul Husna itu. Ada yang dijadikan ya Rahman, apa namanya? Rahim, Malik gitu ya, Al-Alim, ya Samiul Basir itu kan sifat-sifat zat ya. Sifat-sifat fi'liyah itu seperti Khalik ya, pencipta ya. Khalik Razik misalnya yang memberi rizki gitu kan. Jadi ada ya, tetapi ada yang tidak ya, yang sifat-sifat fi'il banyak sebetulnya ya di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Misalnya Allah mencintai yuhibbu kan, yuhibbul musinin yang mencintai itu kan sifat masuk sifat fi'liyah ya. Cuman dia tidak dimasukkan ke dalam Asmaul Husna. Jadi tidak semua ya. Jadi makanya tidak hanya 99 kan nama Allah, sifat Allah itu. Bisa lebih dari itu. Begitu. Nah, Ustadz. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Banyak Tafadhol. Ustaz. Ya. Ini Ustaz tentang bagi tahu itu ada ismul zat, ismul af'al gitu kalau al Asy'ariyah gitu Ustaz. Kemudian yang Ibnu Taimiyah ada yang mengatakan dia itu sudah yang rububiyah, uluhiyah itu bagaimana Ustaz kayak begitu? Artinya ini memang ijtihad, sebuah ijtihad atau bagaimana Ustaz? Beda-beda gitu kan Ya pembagiannya. ada wilayah istihadnya, makanya akidah ini kan tidak semuanya qot'i. Maka kenapa ada perdebatan, perbedaan pendapat di kalangan ulama bahkan sejak dulu. Itu ada madhab salaf, kholaf ya, syari. Itu kan menunjukkan ada wilayah istihadnya. Tidak semuanya qot'i ya. Pada apa namanya membuat istilah-istilah ya, pembagian-pembagiannya itu istihadiyah. Karena kan ada nggak secara jelas Quran, hadis yang menyebut sifat Allah terbagi kepada ini kan tidak. Tauhid terbagi kepada ini tidak. Itu masuk wilayah istihadiyah.
Ya kalau istiadat ya dilihat saja dalilnya, alasannya, apakah bisa diterima atau tidak. Ya, apalagi Asy'ariyah misalnya yang dia itu apalah banyak membawa istiadat baru yang berbeda dari salaf. Oh, Karena memang untuk merespon kan Mu'tazilah tetapi dengan metode-metode kalamiah gitu, menggunakan metode mereka dengan hujah-hujah akal ya, sehingga banyak istilah-istilah baru yang tidak ada di dalam nas itu. ya Walau Ustaz, itu termasuk yang ini juga ya, yang sifat 20 itu ya, wujud kidam bako begitu. iya betul, itu kan istihadiyah hanya membuat istilah. Ya, wujud itu hak ya al hak naka antal hak misalnya gitu ya. Kidam ya kidam itu apa sebetulnya? Itu kan al awal wal awal eh apa atau misalnya lam yulad ya lam yulad bako bako itu berarti al akhir atau lam yalid Oh, ini ya. jihad namanya ya. Ya itu istilah, istilah dalam arti tadi membuat istilah-istilah itu. Ya sama di kalangan mazhab salaf ya yang diperdalam hujah-hujah akal itu oleh Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah itu sebetulnya beliau membuat hujah-hujah untuk menguatkan mazhab salaf dan apa namanya berdebat ya mendiskusikan. Nah itu tentu dengan hujah-hujah akal termasuk beliau juga menggunakan. Ya, makanya ketika mereka menggunakan hujah-hujah akal, ya mantik, ya Ibnu Taimiyah cuma membahas dari mantiknya, begitu. Jadi Ibnu Taimiyah itu beliau orang yang sangat mendalami ya dalam bidang akidah ini untuk memperkuat mazhab salaf dengan mendatangkan hujah-hujah, menguatkan dan penguasaannya sangat luar biasa ya, Ibnu Taimiyah itu. Ya, ke dalam berbagai perkataan salaf dan sebagainya. Dan beliau sangat fokus dalam dalam akidah makanya dan juga cukup mendalam tinggi pembahasannya kalau orang nggak punya dasar ilmu mantik logikanya ya bahkan ilmu kalamnya itu sendiri agak berat memahami perkataan beliau makanya banyak orang yang salah paham ya terhadap Ibnu Taimiyah itu ya jadi itu istihadiyah membagi tauhid kepada rububiyah uluhiyah asma wa sifat. Itu berdasarkan istiqro ya. Itu dari ayat-ayat Quran, hadis, lalu disimpulkan dan itu bukan hanya Ibnu Taimiyah saja, ulama-ulama sebelumnya juga ada gitu yang menyebutkan ke arah sana, ke arah pembagian itu. Ya, rububiyah, uluhiyah. Tidak Satu lagi ya. Ustaz, Ya, silakan. itu kalau saya menurut Taimiyah ini dia secara akidah itu bertolak belakang ya dengan Imam Al-Ghazali atau gimana? Kalau Imam Ghazali kan ulama ahli kalam Asy'ariyah. Cuman bukan berarti Asy'ariyah itu sepenuhnya mengikuti Abul Hasan Asy'ari kan banyak istilah-istilah baru ya. Bahkan antara satu ulama dan lainnya juga ada yang berbeda ya. Itu bahkan kan pada akhirnya banyak tuh para pembesar Asy'ariyah itu yang sebetulnya mereka akhirnya ya kembali saja kepada mazhab salaf, kepada apa yang orang salafus soleh dulu pegang, tidak terlalu melelahkan diri untuk mentakwil dan sebagainya. Makanya banyak perkataan-perkataan para pembesar Asy'ariyah sendiri ya di akhir hayat ya kayak Imam Al-Ghazali, kayak Al-Juwaini, kayak Fakhruddin Ar-Razi sendiri yang paling banyak mendalami yang paling banyak katakanlah terjerumus kepada kekeliruan ya dalam takwil ini kan Fakhruddin Ar-Razi. Makanya Fakhruddin Ar-Razi ini yang banyak dibantah oleh Ibnu Taimiyah itu dalam kitab-kitabnya. Paru Razi sendiri kan di akhirnya dan itu dikutip oleh Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitab-kitab beliau akhirnya lebih selamat itu dengan madhab salaf
Ya, itu. Sehingga Imam Ghazali itu ulama besar ya. Jadi saya juga tidak apa namanya berani terang-terangan untuk kemudian merendahkan para ulama ya. Itu ulama-ulama besar. Imam Ghazali ya, Fakhruddin Ar-Razi, ya, Abul Ma'ali ya, Imamul Haramain Al-Juwaini itu kan para ahli dalam ilmu kalam ya, dalam ilmu kalam Asy'ari. Ya, mereka ulama-ulama besar yang kita dudukan ya di posisi yang tinggi secara keulamaannya. Nah, cuman ketika ada kesalahan-kesalahan dalam kita temui dalam kitab-kitab mereka dalam masalah akidah, dalam masalah ilmu kalam ya, dan kita apa namanya, apalagi kita berharap semoga dengan perkataan-perkataan yang mereka ucapkan yang menunjukkan di akhir hayat mereka gitu. Artinya mereka bisa saja rujuk gitu kan dari pemahaman sebelumnya. Ya, ya kita katakan mereka beristihad gitu ya. Mereka misalnya istihad mereka keliru. Kita katakan seperti itu dan itu tadi kita sudah katakan ma'dzur ya, diberi uzur, maghfurun gitu. Jadi tidak bisa kita kemudian apa merendahkan para ulama itu karena walau bagaimanapun jasa mereka besar dan makanya saya masih mengatakan Asy'ariyah, Maturidiyah itu masih tergolong Ahlussunnah. Hanya dalam banyak hal istihad-istihad misalnya ya yang keliru istihadnya. Ya dan masing-masing imam tadi itu kan berbeda, tidak tidak semuanya sama. Ada yang lebih mendalami lagi ya seperti Farudin Ar-Razi. Tapi di akhir-akhir kalimat yang mereka ucapkan justru kan seperti menyesali ya dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Ya, begitu. Wallahu alam. Allah khair, Ustaz. Ustaz, Baik, nanya satu lagi, Ustaz. ya silakan. Ini kan kemarin lagi rame tentang istilah muwahhid, Ustaz. Hmm. Nah, kalau itu tadi tauhid dibagi jadi tiga, uluhiyah, rububiyah sama asma wa sifat. Kalau kafir Quraisy kan bertauhid secara rububiyah. Nah, ada yang mengatakan bahwa kafir Quraisy juga muwahhid, Ustaz. Itu pandangan Ustaz seperti apa? Ya sebenarnya tidak bisa disebut secara mutlak muahid karena kalau disebut mutlak muahid saja itu sudah menjadi istilah kan dalam syariat. Muahid itu ya artinya muslim. Ya bertauhid ya artinya dia muslim beriman pada Allah diterima ya sah tauhidnya. Kalau disebut muahid saja. Ya kalau misalnya dikatakan eh, apa namanya orang musyrikin Quraisy ini disebut muwahhid fir rububiyah dalam rububiyah saja itu bisa bisa diterima. Itu hanya sebatas dari segi tertentu. Dari segi tertentu dia mentauhidkan dari sisi rububiyah misalnya. Tetapi kan tetap tauhidnya tidak diterima, tidak sah karena keimanan tauhid itu yang bisa parsial. Ya harus secara utuh. Ya, kalau orang hanya tauhid dari segi rububiyah saja, sedangkan uluhiyah, semua sifat tidak bertauhid ya nggak ada artinya tauhidnya. Ya, jadi ini mah kan orang menyebarkan itu kebanyakan dia untuk memframing gitu buruk. Karena kan muahid itu sudah menjadi istilah, artinya orang bertauhid ya orang beriman gitu. Ya, jadi salah kalau sekarang musyrikin Quraisy disebut muahid gitu secara mutlak. Itu keliru karena istilah muahid itu sudah menjadi istilah khusus yang mencakup seluruh bagian mentauhidkan Allahnya itu. Ya, gitu. Jadi sebetulnya itu bukan suatu hal yang terlalu ini, itu hanya eh, perbedaan penyebutan saja. Karena pada hakikatnya semua mengakui bahwa tauhid tidak bisa dipisah-pisah. Artinya tidak tidak sah kalau hanya dari tauhid rububiyahnya saja begitu.
Ya, Allah Allah. Nah, Ustaz. Baik, cukup ya, insyaallah. Syukron ala itimamikum. Qulu qawli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.